kembali di Top 2 News. Pemirsa, saya langsung ke Pak Aris saja. Tadi sempat terpotong oleh saya. Apa yang Anda ingin sampaikan sebenarnya? Jadi kalau saya boleh menceritakan pengalaman di zaman dulu serba manual tahun 92 itu. Ketika nuklir masih dianggap barang haram oleh lingkungan. Desakan dari Greenpeace dan internasional bahwa kapal Akatsuki Maru itu dilarang masuk ke daerah-daerah kepulauan apa segala macam walaupun itu lintasan internasional. Kami bisa mengawasi dan kami bisa mencegah jangan sampai masuk, sehingga saya tahu rutenya Akatsuki Maru lewat Tanjung Harapan. Sampai ke Jepang tidak masuk lewat alki yang kita ada. Itu. Ya. Masih zaman manual, masih bisa kita mengusir untuk bisa ini. Ketika sekarang nuklir antara dimanfaatkan positif itu juga bisa meringankan beban perekonomian nasional dengan bahaya kalau tidak diinikan. Nah, sekarang kita kan tinggal cari yang bahayanya gitu. Lewat laut itu menjadi urusan kami di laut. Kenapa bukan bilang saya, kami. Karena stakeholder pemain di laut ada. Nah, pengetahuan tentang pencemaran limbah nuklir, kemungkinan itu digunakan oleh yang tidak semestinya, misalnya teroris. Tapi menurut saya kalau teroris pakai nuklir ya dia juga akan membahayakan dirinya sendiri tanpa pengamanan. Ya. Kalau dia pengamanan berarti kan ketahuan, oh ini bawa apa kok nggak ada apa-apa, dia pakai tabung ini apa segala macam. Nah, untuk mengikuti perkembangan tuntutan tugas Bakamla, tentunya desain kapal yang akan datang, yang kami sedang pesan, ini kami nyiapkan ruang laboratorium dan ruang pengamanan apabila kru yang di luar masuk ke wilayah yang sudah tercemar nuklir, kena radiasi. Artinya ruangan itu ada dalam kapal? Ruang itu ada dalam kapal. Masuk ke ruang mana, terus bagaimana kan pencuciannya banyak prosedurnya itu. Ya. Kita harus menggunakan ini sampai dengan... Bapak tuh maksudnya mau mengatakan bahwa bangsa Indonesia belum siap untuk menggunakan nuklir gitu? Kalau dibilang belum siap ya, kita berarti pesimis terhadap keinginan bangsa ini untuk bekerja lebih baik dan kemajuan yang lebih baik. Ya. Tapi semangat itu ada dan itu sudah dibuktikan dalam konsep desain kapal yang akan Berapa kapal, minta. Ya, sementara 2. Baru 2 yang masih dalam pemesanan, mungkin di pertengahan tahun ini dapat. Gitu loh. Dan itu sudah ada alatnya? Alat ya secara sederhana, makanya kita menjalin sekiranya di satu wilayah perairan kita ditemukan satu benda atau tabung yang di dalamnya ada radiasi nuklir, kira-kira gimana itu? Nah, peralatan itu kan termasuk laboratorium forensik apa segala macam katakan. Karena membuktikan pencemaran itu kan harus 1x24 kalau nggak salah seperti itu. Nah, sehingga kami juga harus punya kemampuan seperti itu. Nah, alat apa yang harus dipasang di kapal? Ya kita koordinasi. Ya soalnya kalau saya lihat, meskipun misalnya Bapak menemukannya lalu mendeteksi 1x24 jam, serahkan kepada Bapeten, itu nggak akan bisa selesai juga. Adakah alatnya untuk menyelidiki laboratorium forensiknya, mengetahui bahwa ini radiasi? Kalau memang ditemukan, kira-kira akan kita bawa kemana, Prof? Kalau selama ini yang sudah mempunyai embrio lab forensik itu Batan. Ya alatnya mungkin masih terbatas, tapi untuk hal-hal tertentu kita pernah juga menemukan di satu tempat sampah, lalu kita bisa membuktikan bahwa ini datangnya dari sana, ini datangnya dari sana. Karena kan nuklir itu tertentu anunya, Mbak. Pasti kalau dari sini itu dari limbah ya? Dari limbah, ya. Nah, memang masih banyak yang harus dikerjakan oleh kita semua yang bermain laut. Kita melihat sesuatu benda itu nuklir. Kalau kita tiba-tiba kita juga sudah terkontaminasi. Seberapa jauh ini terkontaminasi kita butuh pembuktian dan kita untuk membuktikan butuh alat. Iya. Nah, sekarang apakah itu jadi prioritas? Yang mungkin nomor kalau satu, yang saya tahu Bakamla tugasnya nggak sampai ke situ terlalu serius. Ketika di laut kita menemukan sesuatu, kemungkinan terjadinya sebuah tindak pidana katakan atau pelanggaran atau apapun, ya kita nggak boleh tinggal diam. Itulah yang saya katakan, Pak. Kenapa saya pesimis? Karena equipmentnya memang belum ada. Ya, gitu. Belum ada kan. Begitu Bapak menemukan sesuatu, saya yakin manual itu pasti. Ya manual. Dan pasti anggota Bapak akan terradiasi. Oke, apa yang bisa Anda yakinkan supaya Prof Oki juga bisa yakin begitu ya, dan juga masyarakat kita bisa yakin. Kita bekerja. Yang saya maksud bukan soal pekerjaan. Ya, atau saya percaya seorang jenderal pasti punya keyakinan yang tinggi untuk itu. Tapi kan Bapak tidak terjun langsung mengambil alat yang ketemu di lapangan kan? Ya tidak. Yang tapi kan itu bagian dari tugas anak buah menjadi Bapak, satu kesatuan. Nah, anak buah Bapak itu kan dia tidak punya. Ya apa nggak malu misalnya saya seorang katakan Laksamana terus begitu ngeliat itu nyebur sendiri. Tidak mungkin dong diketahui internasional. Boleh saya tahu lebih detail lagi dalam kapal itu sendiri yang sekarang sedang didesain begitu ya? Ada berapa ruangan yang disiapkan? Ya tentunya satu dengan ruangan yang memadai, alat apa yang harus dipasang, berapa harganya kita ini. Itu termasuk salah satu alat penunjang juga begitu ya untuk pengawasan. Kalau kita ada di wilayah
public service, security, dan penegakan hukum untuk bisa menegakkan hukum. Apa pidana yang bisa kita lihat, terus buktinya apa, kalau butuh laboratoriumnya saat itu, perlu diinterogasi ya di situ, ditahan ya di situ. Nah, tapi kan semua kalau langsung secara serentak, ya kasihanlah. Tidak bisa yang dilakukan ada yang juga. masih kurang beras, ada yang masih kurang ini, masa harus mikirkan kapal. Semangat adalah the message is, saya ingin mengatakan bahwa mestinya negara lebih memperhatikan hal yang seperti itu. Ya kan negara juga banyak yang diurusi. Jadi semangat Bapak nggak mau diurus gitu. Tidak, semangat juga menentukan keberhasilan. Tapi kalau pesimis ya kita tidur aja. Tapi boleh loh kita acungi jempol loh ya semangat yang sudah diberikan dari Bakamla itu sendiri. Walaupun baru dua semangat nggak jadi jenderal ya. Loh, Indonesia merdeka tuh semodalnya semangat. Ya itu dia. Walaupun baru 2 sebenarnya alat. Bambu runcing loh. Iya. Tapi juga bisa menang gitu ya. Belum punya nuklir, belum punya rudal, belum punya apa, bambu runcing. Saya mengkhawatirkannya dalam posisi tertentu misalnya kita harus mengakui bahwa dalam pemikiran strata sosial kita semakin berkoordinasi, semakin bocor. Bener nggak? Tergantung. Lihat dari mana? Ya kalau tergantung berarti iya kan? Ada yang iya, ada yang tidak kan? Gitu tergantung. Kan? Keberhasilan wartawan adalah keterbukaan. Keberhasilan operasi kami adalah karena ketertutupan. Nah, ketika kita sudah menjalin komunikasi di antara itu, mana yang dirahasiakan, mana yang diumumkan. Ya, ada protokolnya. Nah, betul. Saya ke Prof Jasi kalau terlebih dahulu. Kalau ini tadi sudah ada sebenarnya dua kapal begitu yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan. Kalau dari Bapak Ten sendiri, apa nantinya yang dibutuhkan begitu ya untuk memperkuat pengawasan nuklir ini sendiri di Indonesia? Yang terpikir adalah penambahan radiation portal monitor di pelabuhan maupun di airport, kemudian juga monitoring lingkungan. Karena kita sudah masang di reaktor nuklir yang di Bandung, Jogja, dan Serpong. Jadi kalau ada peningkatan radiasi lingkungan, kita akan tahu. Saya bisa memonitor dari meja saya, bahkan reaktor nuklirnya itu saya bisa memonitor parameter-parameternya. Mereka sudah, kawan-kawan Batan dan Bapeten sudah membuat softwarenya, sehingga kita bisa memonitor itu. Kapan kita akan bisa menggunakan itu, Prof? Apanya? Alat yang diharapkan itu tadi. Ya, itu kita kan dalam waktu, jadi gini Mbak, kalau kita tidak punya alat yang lengkap, karena yang namanya insiden nuklir, apalagi kecelakaan nuklir, itu jadi isu nasional, internasional. Karena bisa kemana-mana, radiasinya bisa Malaysia, bisa Australia. Jadi saya kira negara tetangga yang punya alat itu tidak akan tinggal diam dan pasti akan membantu kita. Kita bisa ngirim ke Australia, lab forensiknya saya yakin sudah canggih ya. Jadi, tapi kita itu tadi semangatnya Pak Laksamana Madya itu saya mendukung. Kalau bisa kita punya sendiri. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya. Indonesia ini punya alat sendiri, tapi kapan? Itu dia pertanyaannya. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Prof Obi, terakhir dari Anda sebelum kita tutup segmen ini. Saya tidak mengatakan bahwa Indonesia itu bukan sebuah negara yang meyakinkan. Justru Indonesia sebuah negara yang menurut saya meyakinkan. Jadi kalau memang punya potensi kita untuk mengembangkan nuklir dalam kepentingan kemanusiaan, mestinya sudah harus dalam undang-undang yang akan dikeluarkan nanti itu harus sudah termaktub di situ bahwa sampai ke tingkat kepala daerah gubernur itu sudah ada urusan yang sifatnya nuklir. Tapi kan kalau kita mau jujur, yang saya katakan pesan sosialnya yang tinggi adalah Bapak sendiri saja untuk membuat deteksi nuklir hanya ada di tempat Bapak. Sedangkan Bakamla yang mengawasi lautan dalam hukum sipil, dia tidak punya alat yang seperti itu. Bagaimana dia bisa melihat radiasi dalam security nasional kita? Tapi sudah diusahakan loh alatnya. Itu alat yang dia maksud, itu baru untuk mengambil sesuatu yang dimasukkan dalam kapal itu sehingga aman. Belum merupakan alat untuk mendeteksi radiasi. Nah, menurut saya yang harus dipikirkan itu adalah, ini harus sampai ke tingkat DPR. Ini Komisi 1 harus mikirkan, gimana nih? Jangan cuma melihat karena ini lembaga-lembaga yang tidak populer sehingga tidak diperhatikan. Kami Komisi 7. Jadi beliau sudah mendorong seperti ini. Energi ya? Ya. Artinya sudah ada dorongan begitu dan kami dari itu DPR, sudah pemerintah. Kalau kami punya alat seperti hanya kita hibahkan ke BP Batam. Karena mereka juga nanti insya Allah kalau ada, tapi sebetulnya kalau dari sisi budgeting kan Bakamla mungkin lebih besar gitu. Kami kan saat ini mungkin kami itu saat ini di antara KL itu adalah yang paling kecil. Jadi kami yang paling kecil dan out itu enggak? Atau masih maksudnya masih bagus atau sudah
Ya maksudnya kalau BPK ya kita BTP. BTP. Oke, baik. Prof Jasi, Prof Obi dan juga Pak Ari, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Tentu saja kita tetap support ya, kita tetap dukung apapun yang dilakukan oleh Bapeten dan juga Bakamla, karena ini merupakan bagian awal, walaupun baru 2 ya Pak ya, tapi siapa tahu Sudah nanti 6 sekarang. Oh 6, baru 2 yang akan dipesan, Ya. ya kan, yang dengan alat laboratorium itu tadi. Apapun yang akan dilakukan tentu saja ini adalah untuk keamanan negara kita, negara Indonesia. Kita tetap dukung, kita tetap support yang dilakukan oleh Bapeten dan juga Bakamla. Semangat, itu yang penting. Talk to News masih akan kembali pemirsa di segmen berikutnya dengan tema yang berbeda sesaat lagi.